Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku kelas 7? Baik 7A sampai dengan 7D. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang manusia, tempat, dan lingkungan untuk pertemuan pertama. Tapi sebelumnya, marilah kita membaca doa sebelum kita belajar. Baik, untuk yang muslim, mari kita membaca lafaz basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk semester ganjil pertemuan kita ada 7 kali pertemuan ya, baik dalam bentuk daring maupun nanti dalam bentuk luring. Oke, kita masuk untuk manusia, tempat, dan lingkungan. Ini peta konsepnya, bisa kalian lihat ya nak ya. Ya, peta konsepnya di sini kita nanti akan belajar 6 subbab ya. Yang pertama adalah ya. Yang pertama adalah tentang pengertian ruang dan interaksi ruang. Kemudian yang kedua, letak dan luas wilayah Indonesia. Yang ketiga, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Yang kelima, kondisi alam Indonesia. Kemudian yang keenam, perubahan akibat interaksi antara ruang. Oke, baik, kita mulai ya. Kalian persiapkan buku dan alat tulisnya. Masuk ke bab pertama tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kita ketahui bahwa Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk sempurna, kemudian kita ditempatkan di permukaan bumi yang insya Allah indah sekali. Kita bisa bernafas di situ, kita bisa menikmati keindahan dunia. Nah, itulah yang disebut dengan ruang. Apakah ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan manusia atau makhluk hidup untuk tinggal, seperti saat ini kita tinggal. Nah, kenapa perlu adanya interaksi antara ruang? Apakah itu interaksi antara ruang? Interaksi antara ruang itu bisa sebuah pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kamu nanti kalau sudah ada normal bisa pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah. Itu perpindahan ya. Pergerakan orang. Kemudian pergerakan barang seperti adanya jual beli dari pasar, kemudian ke warung, kemudian ke rumah kita, dan juga dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Nah, kondisi inilah, ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan, yaitu interaksi antar ruang. Apa interaksi antara ruang? Ada beberapa. Yang pertama, saling melengkapi atau complementary. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Dan yang ketiga, keadaan dapat diserahkan. Apakah itu yang dimaksud dengan saling melengkapi? Saling melengkapi contohnya wilayah A di sini. Coba kita lihat gambar ya, Nak ya. Nah, wilayah A di sini surplus sayuran, tapi dia nggak punya ikan. Nah, di satu sisi wilayah yang lainnya itu surplus ikan, sehingga terjadi yang namanya saling tukar atau melengkapi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, ternyata ada beberapa hal yang disebut di sini kesempatan antara atau intervening opportunity, di mana ketika wilayah A dan wilayah B ada, tapi ternyata harganya atau harganya tidak lebih murah dari B, ada lagi yang di C, sehingga yang A yang harusnya membeli di B, tapi karena ada yang lebih murah wilayah C, maka disitulah disebut dengan adanya intervening opportunity, mencari yang lebih murah gitu ya, kesempatan. Kemudian yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, dengan catatan biaya transportasi. Misalkan wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan, wilayah C juga surplus ikan. Nah, antara A ingin beli ke B tapi kemudian jaraknya lebih jauh, maka dia lebih memilih membeli
di wilayah C. Itu disebut keadaan dapat diserahkan. Baik, untuk pertemuan kali ini tentang interaksi antara ruang, kalian tolong mengerjakan LKS ya, tolong dikerjakan, dilengkapi LKS IPS untuk halaman 5. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nah, halaman 5 ya. Kerjakan yang 1 sampai 5. Kalian tulis di buku LKS. Oke? Do you understand? Ya, untuk saat ini itulah tugas kalian, kerjakan LKS. Nanti seminggu kemudian bisa dikumpulkan ke sekolah. Demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat bergembira di SMP Pelita Asiri. See you next time. Oke, silahkan ketua kelas memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.